Kang the Conqueror, the big villain dari Multiverse Saga, bakal memulai langkah besarnya di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Nah, sejauh ini masih jadi misteri tentang apa yang bakal dilakukan Kang di Quantum Realm. Tapi dari yang udah ditis di trailer dan juga still image terbarunya nih yang baru aja dirilis, ini ada kemungkinan kalau Kang di sini bakal menggunakan mesin waktu untuk memulai rencananya di multiverse. So, kita bakal ngebahas tentang mesin waktu ini dan still image-nya ini. Langsung aja, nggak usah lama-lama bareng gue Rian. Let's explore this universe. Kang the Conqueror mungkin cuma manusia biasa dan gak punya fisik super kuat seperti Thanos. Tapi dengan kecerdasan dan aksesnya ke berbagai teknologi masa depan, Kang akhirnya bisa menjadi seorang villain sekaligus penjelajah waktu yang jadi ancaman besar buat para Avengers di berbagai timeline. Nah, dari trailer Ant-Man kemarin udah ngetis kita kalau film ini bakal menjadi awal bagi Kang the Conqueror untuk membangun dinastinya di Multiverse Saga MCU. Yang artinya Quantum Realm bakal menjadi start buat Kang untuk memulai penaklukan satu persatu universe dan membangun kerajaan multiverse-nya. Yang di sini bakal dieksplor lebih lanjut di film Avengers Kang Dynasty dan juga Avengers Secret Wars. Tapi untuk melakukan itu, Kang sendiri butuh bantuan dari salah satu Avengers, which is ini Ant-Man, untuk mengambilkan sesuatu di Quantum Realm. Yang di sini kemungkinan besar bakal dia gunakan untuk time machine buatannya. Nah, di MCU, time machine Kang ditis punya sebuah energi source yang berbentuk seperti orb, yang kalau merefer ke komiknya ini kenal sebagai Forever Crystal. Di komik Forever Crystal ini diceritakan adalah sebuah relik kristal yang digunakan Kang the Conqueror sebagai energi source untuk kota Chronopolisnya, dan juga untuk memindahkan Chronopolis untuk melintasi ruang dan waktu. Bahkan di salah satu storyline varian Kang lainnya, yaitu si Immortus, juga pernah merebut Forever Crystal dari Chronopolis. Ini akhirnya dia gunakan untuk nge-reshape realities dan membuat anomali di 3 periode waktu demi mengalahkan Avengers. Nah, di MCU, Orb Forever Crystal ini ditis punya kekuatan khusus yang bisa dia gunakan untuk menulis ulang eksistensi dan menghancurkan timeline. Makanya nggak heran kalau Kang mengincar Forever Crystal sebagai source untuk time machine-nya. Dan dengan Forever Crystal ini, Kang bisa nge-reshape eksistensinya dan timeline di multiverse. Tujuannya supaya nantinya dia bisa keluar dari Quantum Realm sekaligus memudahkan jalannya untuk menaklukkan berbagai universe. Nah, baru-baru ini muncul still image dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang nge-reveal Kang the Conqueror yang duduk di sebuah singgasana emas. Kalau kita perhatikan, bentuknya mirip seperti time chair milik Kang the Conqueror yang muncul di versi komik dan animasinya. Nah, time chair diceritakan sebagai sebuah hover chair ciptaan Kang the Conqueror yang bisa digunakan untuk melintasi ruang dan waktu. Time chair dilengkapi sama berbagai teknologi senjata dan pertahanan dari abad ke-41. Sehingga Kang di sini bisa menggunakan time chair untuk bertarung di berbagai timeline. Selain itu, di storyline lain, time chair juga sering kali digunakan Kang sebagai alat untuk mengontrol kendaraan time travel Kang, yaitu time ship. So, time chair mungkin aja bakal diadaptasi di film ini nanti. Dan di sini bakal punya fungsi sebagai main control untuk mengendalikan time machine-nya Kang yang relate sama kotanya Kang, yaitu Chronopolis. Di komiknya, Chronopolis diceritakan sebagai sebuah kota yang dibuat Kang di dimensi limbo sebagai markas utamanya dia. Dimana di sana Kang bakal bisa mengatur pasukannya dan seluruh universe yang udah dia taklukkan. Chronopolis juga bisa dipindahkan dari dimensi limbo ke berbagai universe dengan menggunakan Forever Crystal. In case kalau kota Chronopolis sedang terancam atau Kang membutuhkan suplai besar untuk menaklukkan satu universe. Kalau kita perhatikan di trailer kemarin, kota Chronopolis terlihat punya desain dan mekanisme kerja mirip seperti gear atau gigi roda yang menggerakkan sesuatu. Nah, ini bisa jadi adalah time machine-nya Kang. So, itu artinya seluruh kota Chronopolis di Quantum Realm bisa jadi adalah bagian dari time machine-nya Kang. Di komiknya, time machine ini dikenal sebagai time ship atau sebuah kendaraan time travel dari Kang yang ditenagai dengan energi chronal yang bisa digunakan untuk menembus dinding realitas dan masuk ke dalam aliran waktu. Sehingga ini memungkinkan Kang untuk pergi ke universe dan ke timeline apapun yang dia mau. Time ship ini juga dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan dia untuk mengubah tampilan dari pesawatnya, seperti yang dia lakukan di zaman Mesir kuno dengan mengubah time ship-nya menjadi patung Sphinx. Dan juga dia pernah mengubah ini menjadi sebuah pesawat tempur raksasa dengan bentuk pedang yang bernama Damocles Base, di mana pesawat ini dia gunakan sebagai base untuk menyerang bumi di salah satu universe dan menaklukkan berbagai universe supaya dia tetap eksis. Dengan Kang yang menjadikan kota Chronopolis sebagai time machine-nya, bisa jadi setelah dia keluar dari Quantum Realm, Kang di sini bakal nge-reshape kota Chronopolis menjadi bentuk lain. Entah itu sebagai sebuah objek sejarah atau pesawat tempur seperti yang dilakukan Kang di komiknya.
Selain time machine, sebenarnya Kang juga punya dua alat lagi yang di komiknya dia gunakan untuk bertime travel. Yang pertama adalah kostum battle armor. Armor ini dilengkapi dengan teknologi untuk bertarung dan menahan serangan, dan juga dilengkapi dengan fitur time travel, di mana dia bisa membuat sebuah portal untuk pergi ke timeline atau universe manapun yang dia mau. Nah, suit ini mungkin bakal diadaptasi juga di film ini atau di film berikutnya, di mana ini akan terjadi mungkin setelah Kang bisa keluar dari Quantum Realm, di mana kedepannya dia bakal mengcustomize battle armornya dengan menggunakan Forever Crystal supaya dia bisa berpindah-pindah ke timeline dan universe lain cukup dengan menggunakan kostum yang dia pakai. Dan alat yang kedua ada Light of Century Spear. Di komiknya ini bisa digunakan untuk memindahkan benda atau orang dari satu timeline ke timeline lainnya. Dimana di salah satu storyline, alat ini pernah digunakan Kang untuk menjebak Avengers di salah satu timeline. Alat yang satu ini juga mungkin bakal diadaptasi ke depannya, yang lagi-lagi mungkin relate dengan Forever Crystal, di mana alat ini bakal dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa jadi senjata untuk Kang yang bisa digunakan untuk memindahkan lawannya ke timeline atau universe lain secara acak, seperti Star Portalnya yang dimiliki sama si America Chavez. Selain itu, alat-alat yang diduga adalah milik Kang juga bisa aja diperjelas di film ini ke depannya. Ada gelang Ten Rings punya Shang-Chi dan Bangle punya Kamala Khan. Energi yang dikeluarkan dua gelang ini bisa dibilang warna dan energinya ini mirip dengan energi Chronopolis dan energinya Kang. Gelang-gelang ini bisa jadi adalah adaptasi baru di MCU dan relate dengan Kang sebagai alat-alat atau senjata penunjang buat Kang menguasai timeline. Apalagi Bangle-nya Kamala bisa dipakai buat time travel. Nah, bisa aja ini adalah adaptasi dari Light of Century Spear di MCU, gelangnya Kamala ini. Yang jelas bakal kita lihat nanti ya, semua alat-alat penunjang Kang untuk membuat time machine-nya di filmnya nanti. Dan mudah-mudahan munculnya nggak seperti yang kita duga-duga, bisa aja alatnya ada yang lain lagi, atau mungkin alat-alat yang sudah kita lihat sebelumnya seperti Bangle-nya Kamala, atau gelangnya Shang-Chi, atau bahkan ada hubungannya sama Eternals. Kita lihat aja nanti seperti apa, biar jadi ada elemen surprise-nya gitu lah. So, itu dia pembahasan kita soal time machine dari Kang the Conqueror. Kalau kalian punya teori atau pendapat sendiri tentang alat ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kasih teori kalian, atau kita bisa diskusi hal-hal yang menarik dari Kang selain alat-alat ini. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.